Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan kasiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa ilman nafi'an la yumsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tamis ala amwalihim. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin. Allahumma shfi mardal muslimin liyamshu laka ila as-salah wa ya'malu laka 'amalan shalihan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Sunan At-Tirmidzi dan kita masih membahas tentang abwabu al-libas, tentang bab pakaian. Pada hadis 1756 faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu ma ja'a fin nahyi, bab larangan anit tarajjul, dari bersisir, illa ghibban, kecuali jarang-jarang. 1756 dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, naha, telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tarajjul, dari bersisir, illa ghibban, kecuali jarang-jarang. Yang dimaksud ghibban dari sisi bahasa Arab itu adalah yauman biyaumin, sehari melakukan, sehari tidak. Jadi menyisir tidak setiap hari, tetapi sehari menyisir, sehari tidak. Tapi ini bukan berarti tidak boleh betul-betul kita menyisir rambut setiap hari. Karena maksud hadis ini menurut para ulama yaitu jangan terlalu mementing-mentingkan masalah rambut atau penampilan dohir. Manusia itu ada dohir, ada batin, ada jasmani, ada rohani. Sering guru kita Ustadz Ashuri hafidhahullah mengatakan bahwasanya jasmani manusia pasti akan hancur, sementara rohaninya tidak akan hancur. Rohaninya hanya pindah tempat. Sekarang di tubuh kita roh, kemudian pindah ke alam barzakh, kemudian lagi pindah ke alam akhirat, kekal baik di neraka maupun di surga. Sehingga yang lebih dipentingkan itu adalah batin, bukan zahir. Maka maksud hadis ini, jangan terlalu mementing-mentingkan zahir, penting-pentingkanlah masalah batin. Itu maksudnya. Apa kata Nabi tentang zahir dan batin manusia? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru, tidak melihat, ila, kepada suwarikum, rupa kalian, wa amwalikum, harta kalian, walakin, akan tetapi, innama yanzur, tiada lain melihat, ila qulubikum, kepada hati-hati kalian, wa a'malikum, dan amal-amal kalian. Nah, maka zahir tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara batin itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama kita mengatakan bahwa perbedaan kita dengan para sahabat terletak di sini. Salah satunya, kita itu lebih sering mementingkan zahir tapi kurang mementingkan batin.
baju kotor, nah, sudah bingung, cari pembersih yang handal supaya segera dibersihkan, dicuci. Ya itu bagus membersihkan baju kotor, tapi kalau hati kotor gimana? Apakah hati kotor juga kita susah untuk segera membersihkan ataukah tidak? Kalau hati kita kotor kita biarkan sementara baju kotor dibersihkan, ini berarti terbalik karena semestinya yang batin itu lebih dipentingkan daripada yang zahir. Dan makna ini kita temukan dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Surat Al-A'raf ayat 26. Wahai Bani Adam, sungguh kami telah menurunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian dan sebagai hiasan. Ini peci ini menghiasi kepala, baju ini menghiasi badan, sarung menghiasi bawah. Tapi ada baju yang lebih baik, yaitu walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian takwa, yaitu amalan-amalan yang menunjukkan ketakwaan seseorang itu lebih baik daripada pakaian zahir. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita untuk lebih memperhatikan pakaian batin daripada pakaian zahir. Berikutnya babu majaa fil iktihal, bab tentang bercelak. 1757 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu, bercelaklah kalian bil ismit, dengan celak ismit. Fa innahu, karena celak ismit itu manfaatnya dua. Yang pertama yajlu, memperjelas al-basar, pandangan. Yang kedua wayumbitu, dan menumbuhkan asy'ar, bulu, yaitu bulu mata. Ada bulu mata atas, ada bulu mata bawah. Dengan celak ismit maka akan semakin banyak bulunya sehingga menyebabkan matanya jadi lebih sehat. Kemudian kata-kata sya'ar dalam bahasa Arab ini boleh ainnya disukun sya'ar, boleh ainnya di fathah sya'ar. Maka apa yang diajarkan di MI atau di TPA ya, sya'run rambut, sementara di sini sya'arun, nah, ini semuanya benar. Adapun di sini kenapa pakai sya'ar tidak sya'ar? Karena sebelumnya basor, fathah sama kan, basor. Nah, maka sya'ar supaya serasi. Nah, ini seperti ini diperbolehkan kita mengucapkan kata-kata yang serasi antara depan dengan belakang. Fungsi dari celak ismit adalah memperjelas pandangan. Kenapa? Karena mata kita ini kena kotoran dari atas, dari kepala, keringat, kemudian masuk kotoran ke mata. Kemudian ketika kita mandi, di kepala ada kotoran, airnya turun masuk ke mata. Nah, kotoran-kotoran yang terkumpul di mata ini, kalau kita memakai celak ismit, maka ketika memakai celak ismit itu nanti akan keluar air mata yang banyak. Nah, air mata ini membawa keluar kotoran-kotoran yang ada pada mata kita. Celak ismit itu apa? Ismit itu adalah satu batu gunung yang biasa digunakan untuk celak. Kalau mau mencari gunungnya di mana, silahkan dilihat di YouTube, ada ya. Saya pernah lihat di YouTube pegunungan Ismit. Nah, jadi orang-orang mencari di sana batu-batu dari gunung, kemudian dirombak menjadi celak, kemudian diperjualbelikan. Nah, itulah yang dimaksud oleh Nabi al-Ismit yang disebutkan dalam hadis ini. Maka Ismit ini bukan nama celak yang biasa dijual murahan ya. Satu botol 5.000 tulisannya Ismit, itu hanya nama. Seperti misalnya misik, minyak wangi misik itu yang asli adalah bagian dari darah kijang. Adapun yang dijual di toko-toko harga murah ya, satu botol 10.000 minyak wangi misik, nah itu adalah minyak wangi misik yang tidak asli. Dan kemudian waza'ama, dan dia mengatakan anna, bahwasanya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kanat lahu, adalah bagi beliau mukhulatun. Mukhulah itu adalah celak.
Mukhulatun itu adalah alatnya yang digunakan untuk mencela. Apa itu? Jadi setiknya untuk mencela mata itu disebut mukhulah. Yaktahilu biha, yang beliau itu bercela dengan mukhulah tadi, kulla lailatin, setiap malam. Thalathatan fi hadhihi, 3 kali di sini yaitu di kanan, wa thalathatan fi hadhihi, dan 3 kali di sini yaitu di kiri. Kenapa kita artakan hadhihi ini kanan, sementara hadhihi yang kedua ini kiri? Karena Rasulullah biasanya mendahulukan yang kanan. Nah, sehingga kata-kata hadhihi itu adalah al-ainil yumna. Mata yang kanan didahulukan daripada mata yang kiri. Hadis ini derajatnya kata Imam Tirmidzi hasan. Tetapi saya jujur, ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi mengatakan tidak ada satupun hadis sahih tentang Nabi pakai celak. Nah, berarti ini termasuk hadis yang menurut beliau dhaif. Nah, kita boleh mentaklid siapapun dari para ulama kita. Kita mengikuti yang mengatakan derajatnya hasan. Nah, berarti mengatakan pakai celak sunnah, silahkan. Kita mengikuti yang mengatakan derajatnya dhaif, berarti pakai celak itu bukan sunnah, hanya mubah, ya boleh saja, silakan. Nah, maka kalau hadis ini kita katakan sahih, berarti ini perintah pakai celak, hukumnya apa? Sunnah. Tetapi kalau ini kita katakan hadisnya dhaif, ya belum cukup untuk menetapkan hukumnya sebagai sunnah. Berikutnya babu ma jaa fi, bab tentang an-nahyi, larangan, anistimali, dari berkerubut, as-somma, secara tertutup rapat, wal ihtiba, dan duduk ihtiba, fi thawbil wahid, pada satu kain atau satu baju. 1758 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha, telah melarang, an libsataini, dari 2 cara berpakaian, 2 macam cara berpakaian. Yang pertama as-somma, kerubutan yang tertutup. Yang kedua wa ayyahtabiya, seseorang itu duduk ihtiba, bithawbihi, dengan kainnya, laisa ala farjihi, tidak ada atas farjinya, minhu, dari kain tadi, syai'un, sesuatu pun. Artinya farjinya terlihat. Hadis ini bicara tentang 2 hal. Yang pertama, somma. Kenapa somma dilarang? Ada 2 sebab. Yang pertama, somma, kerubutan dengan kain, tangan kita masuk dalam kain, menyebabkan kita susah mengeluarkan tangan kita. Kita kerubukan dengan kain, tangannya di dalam. Ada orang datang kemudian pengen salaman, nah, kita harus bukanya susah. Maka menyusahkan diri. Maka kerubutan dengan cara seperti ini yang menyebabkan menyusahkan diri sendiri, hukumnya makruh menurut para ulama, tidak sampai haram. Sebab yang kedua, kalau kerubutan tadi dengan cara somma itu kainnya pendek, maka menyebabkan auratnya tersingkap, terbuka. Orang Arab zaman dulu kan miskin-miskin. Kalau kainnya satu pendek dikerubutkan di atas sini, selain tangannya masuk ke dalam, juga nanti bagian bawahnya itu tidak tertutup, Pak. Mungkin sampai paha saja, atau mungkin mendekati kemaluan. Nah, sementara paha kan aurat, berarti pahanya terbuka. Apalagi sampai terlihat kemaluannya. Orang-orang Arab zaman dulu kadang ada yang tidak malu, bagian atas ditutupi, sementara kemaluannya kelihatan dari bawah. Nah, maka seperti itu dilarang oleh Nabi, dan dengan sebab yang kedua ini berarti hukumnya haram. Kalau sebab yang pertama menyusahkan diri sendiri, hukumnya makruh. Sebab yang kedua sampai terlihat auratnya, hukumnya haram. Adapun duduk ihtiba itu adalah pantat kita nempel ke tanah, kemudian betisnya ditegakkan, kemudian kita tangkup betis tadi dengan tangan atau ditangkup dengan kain. Nah, orang zaman dulu pakaiannya seperti pakaian ihram, cuma kain satu helai.
Sehingga kain itu dilepas kemudian untuk ngikat badannya dengan kaki tadi. Akhirnya farjinya tidak tertutupi apa-apa. Sehingga ketika ada orang duduk ihtiba, kemudian ada orang berjalan lewat, nah dia bisa melihat di situ ada burungnya kelihatan. Nah, itu dilarang oleh Nabi. Jadi sebab larangan ihtiba ini apa? Sebabnya karena menyebabkan auratnya terlihat. Berarti duduk ihtibanya sendiri hukumnya gimana? Boleh. Ihtiba silahkan, nggak ada masalah. Yang dilarang di sini ihtiba yang menyebabkan farjinya tidak terlihat. Farjinya apa? Akan terlihat. Adapun larangan duduk ihtiba ketika khutbah Jumat, naha anil habwah. Nabi melarang duduk ihtiba yaumal Jum'ah pada hari Jumat ketika imam sedang khutbah. Ini larangannya sebabnya karena menyebabkan ngantuk, bukan karena menyebabkan terlihat auratnya. Nah, sehingga ihtiba yang dimaksudkan dalam hadis ini haram hukumnya karena terlihat auratnya, sementara ihtiba yang dilarang pada hari Jumat itu hukumnya makruh karena menyebabkan ngantuk. Nah, maka hukumnya bisa dua, bisa haram, bisa makruh, tergantung apa yang dimaksud atau apa sebabnya. Berikutnya babu majaa fi bab tentang muwasalati menyambung asy'ari rambut. Nah, di sini asy'ari disukun, enggak ada masalah. Seandainya kita ganti asy'ar juga enggak ada masalah, diganti fathah karena dua-duanya sama. 1759 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Allah melaknat, la'anallahu Allah melaknat al-wasilah wanita yang menyambung, wal mustausilah dan wanita yang minta disambung, wal washimah dan wanita yang mentato, wal mustausimah dan wanita yang minta ditato. Qala Nafi', berkata Imam Nafi', perawi hadis ini, al-washmu tato itu fil lithati pada gusi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan bahwa dua perkara ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya dosa besar. Yang pertama adalah wasilah, menyambung. Menyambung apa? Rambut. Rambut kita pendek disambung dengan rambut yang lain supaya terlihat panjang, haram. Dan ini hukumnya sama saja apakah sambungan tadi rambut kita sendiri atau rambut orang lain, sama-sama tidak boleh. Kita punya rambut rontok, ya kan, udah lepas. Kemudian rambut rontok itu kita simpan, kemudian kita sambungkan pada rambut yang masih ada, tidak boleh. Karena itu termasuk dari wasil, menyambung, tidak boleh. Adapun hikmahnya kenapa tidak boleh? Tidak disebutkan oleh Nabi. Hikmahnya bisa macam-macam. Mungkin karena hikmahnya supaya tidak nipu orang. Rambut pendek kemudian ditambah dengan rambut yang lain, kelihatan panjang. Nah, berarti nipu orang. Atau hikmah-hikmah yang lain. Dan ini yang dilarang adalah menyambung rambut dengan rambut. Tapi kalau menambung rambut dengan selain rambut tidak masalah. Misalnya rambut disambung dengan tali rafia, nggak apa-apa. Para ulama mengatakan karena rambut dengan tali rafia itu sangat jelas perbedaannya sehingga tidak ada unsur menipu sama sekali di situ. Yang kedua adalah al-washimah, mentato. Sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud mentato itu adalah apa? Ini kata Abu Dawud di dalam kitab Sunan, beliau mengatakan al-washimah, wanita yang mentato, allati taj'alul khilan, yang meletakkan andeng-andeng tai lalat fi wajhiha, di wajahnya, bikuhlin, baik dengan celak au midadin atau dengan tinta. Jadi andeng-andeng palsu, tai lalat palsu supaya mempercantik diri, nah, nggak boleh. Ini tafsiran dari Abu Dawud. Sehingga menurut saya wallahu a'lam, apa yang dilakukan oleh sebagian wanita mungkin India atau mana ya, buat di sini hitam-hitam, ini berarti sesuai tafsirannya Abu Dawud tidak boleh. Maka tato itu tidak harus sesuatu yang tidak bisa lenyap, tidak harus.
Karena Abu Dawud mengatakan bikuhlin, dengan celak. Celak bisa lenyap, Pak. Celak itu tempatnya di mata, bukan di sini. Nah, berarti kalau ditaruh di sini, ini termasuk wasimah. Atau tinta. Tinta itu juga nggak tetap. Itu dikasih air bisa lenyap. Tapi oleh Abu Dawud dimasukkan dalam bab wasimah atau mentato. Nah, maka mentato ini menurut Al-Imam Abu Dawud rahimahullah tidak harus sesuatu yang tetap dan tidak bisa lenyap. Baik tetap maupun tidak tetap sama-sama disebut al-wasimah. Wallahu a'lam. Adapun sebab larangannya, kenapa tidak boleh membuat tato palsu atau andeng-andeng palsu tadi? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wala yughayyirunna khalqallah." Setan membisiki manusia supaya mereka itu mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nisa ayat 119. Wala amurannahum, kata setan, sungguh saya akan suruh manusia, fala yughayyirunna khalqallah, sehingga mereka betul-betul akan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak diperbolehkan mentato ini karena termasuk dalam bab mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi di dalam contohnya disebutkan oleh Imam Nafi', yaitu tato itu fil lisah, pada gusi. Sementara Abu Dawud tadi mencontohkan di wajah. Nah, ini kata-kata gusi atau wajah, ini semuanya hanya contoh, bukan harus di wajah atau di gusi. Seandainya kita membuat tato di tangan, sama saja tidak boleh. Membuat tato di kaki, sama saja tidak boleh. Istilahnya apa? Kharaja makhraja al-ghalib. Disebutkannya wajah atau gusi karena biasanya waktu itu tato diletakkan di situ. Nah, maka sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib itu laisa lil hasri, tidak untuk membatasi hukum. Berikutnya babu majaa fi, bab tentang rukubi, mengendarai atau naik di atas al-mayathir, lemek-lemek mayathir. Lemek mayathir ini adalah lemek yang sifatnya ahmar, warnanya merah. Min haririn, dari sutra. Berarti larangannya kenapa? Karena sutra itu dilarang untuk laki-laki. Maka bab ini maksudnya laki-laki dilarang naik kendaraan kuda atau unta dilemei dengan lemek sutra, tidak boleh. Nah, biasanya zaman dulu lemek sutranya disebut mayathir karena berwarna merah tadi, sehingga dikasih nama khusus yaitu nama mayathir. Seandainya lemeknya ini bukan sutra, maka hukumnya tidak haram. Jadi lemek merah tapi kain biasa silahkan. Tapi lemek merah sutra, nah itu yang haram. 1760 dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, nahana, telah melarang kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rukubi, dari mengendarai atau duduk di atas al-mayathir, lemek-lemek kuda dari sutra. Dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwa rukub atau duduk itu ternyata sama dengan memakai. Laki-laki tidak boleh pakai sutra, ya kan? Ternyata tidak hanya pakai, duduk pun tidak boleh. Maka sutra untuk peci nggak boleh, untuk jaket nggak boleh, untuk sarung nggak boleh, untuk lemek duduk nggak boleh. Ya. Maka untuk apapun bagi laki-laki hukumnya sama, tidak boleh. Seandainya ini meja dilapisi kain sutra, nah, kemudian saya bersandar begini, nggak boleh, Pak. Karena itu sama dengan rukub tadi, ya, sama dengan memakai. Kalau untuk perempuan boleh. Nah, sehingga kalau yang ngajar ustazah, silahkan ini dilemei sutra, silahkan ini dilemei sutra supaya halus, nggak apa-apa, ya. Tapi yang ngajar laki-laki, maka sutra-sutra itu harus dihilangkan semuanya. Berikutnya babu maja'a fi, bab tentang firashi kasur an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi ternyata punya kasur. Nah, maka yang punya kasur di rumah jangan dijual, biarkan aja. Nabi juga punya kasur. 1761. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan,
innama sesungguhnya tiada lain kana adalah firashun nabi, kasurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzi yanamu alaihi, yang beliau tidur di atasnya adalah adamun, kulit-kulit yang sudah disamak. Kalau kulit belum disamak namanya ihab, kalau kulit sudah disamak namanya idam atau jamaknya adim atau jamaknya adam. Hashfuhu, yang isinya itu adalah lifun, sabut, yaitu sabut dari pohon kurma. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi punya kasur, tapi kasurnya tidak begitu empuk, biasa saja, karena isinya hanya sabut dari pohon kurma dan bagian atasnya kulit, sehingga tidak terlalu empuk. Karena kalau terlalu empuk itu menyebabkan tidurnya jadi nyenyak, akhirnya tidak tahajud. Kemudian tentang firash, kasur ini hukumnya apa, diperselisihkan oleh para ulama. Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan berarti mubah seseorang pakai kasur karena Nabi pakai kasur. Ini pendapat Imam Nawawi. Pendapat yang kedua mengatakan kasur ini hukumnya sunnah mustahab. Kenapa? Karena selalu dipakai Nabi SAW. Apa yang selalu dilakukan Nabi itu mengandung unsur sunnah. Nabi misalnya masuk rumah selalu ngambil siwakan. Berarti apa? Sunnah. Nabi sebelum wudhu siwakan. Berarti sunnah. Apa yang dilakukan oleh Nabi berkali-kali itu menunjukkan apa? Hukumnya sunnah. Pendapat yang kedua ini mengatakan kasur itu hukumnya dikatakan sunnah adalah karena dengan sebab kita tidurnya nyaman dengan kasur, akhirnya pas bangun itu fresh sehingga ibadahnya mantap. Tapi kalau tidurnya tidak fresh, ketika bangun badannya kesel kabeh, nanti pas salat tahajud jadi kurang nyaman. Maka pendapat ini ya boleh kita pakai, ya. Pendapat yang mengatakan sunnah pakai kasur. Tapi tadi ya, kasur yang menyebabkan istirahatnya nyaman sehingga ketika bangun sholatnya jadi nyaman juga. Karena badannya sudah nyaman dengan istirahat yang kita lakukan. Tapi seandainya tidur tanpa kasur silahkan, nggak ada masalah. Apakah ada dalilnya? Ada. Tidur tanpa kasur ada dalilnya. Ini dalilnya, Pak. Ali bin Abi Thalib tidur di dalam masjid, muttaji'un, berbaring, saqata ridauhu, selindangnya jatuh dari badannya sehingga dia terkena turab, terkena debu. Kemudian Nabi mengatakan, kum aba turab, bangunlah wahai bapaknya debu. Kum aba turab, bangunlah wahai bapaknya debu. Nah, ini dalil bahwa tidur tanpa kasur pun juga dilakukan oleh sahabat Nabi SAW dan dibiarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga bebas nih, mau tidur pakai kasur silahkan, tidak pakai kasur silahkan, yang penting jangan berlebihan. Adapun dalil jangan berlebihan, nah, maka Rasul SAW bersabda, ini hadisnya, warrabi' lisyaitan, firashun lirrajul, satu kasur untuk Anda sendiri, wa firashun limraati, satu kasur untuk istri Anda, watsalits lidhaif, satu kasur lagi persiapan untuk tamu, warrabi' lisyaitan. Kalau ada satu kasur lagi nganggur berarti itu untuk setan. Nah, maka jangan ada kasur nganggur di rumah. Rumah isinya berapa? 5 orang. Nah, kasurnya maksimal 6. Kenapa? 5 untuk penghuni rumah, 1 untuk tamu. Ya. Kalau ada 7, berarti yang ke-7 ini untuk setan. Ya. Jadi kata-kata 4 ini karena apa? Isi rumahnya ada 2, sehingga perlu 2 saja. Satunya untuk persiapan tamu, yang 4 nganggur untuk setan.
Nah, kalau ada kasur nganggur kebanyakan, maka segera diberikan kepada orang lain. Dan ini meskipun sabda Nabi tentang kasur, bisa jadi juga ini berlaku untuk yang lain, Pak. Panjenengan misalnya ahli membeli tas. Karena kemarin ada orang cerita kepada saya, istri saya suka beli tas sampai penuh lemarinya dengan tas. Sudah penuh, terus minta sama suaminya, tolong buatkan lemari baru. Untuk apa? Mau beli tas lagi. Masya Allah. Ini satu lemari isinya tas penuh itu berapa, Pak? Ya mungkin 20, 30 ya. Nah, terus mau beli lemari lagi untuk tas. Nah, berarti ngumpulkan tas 100 atau ribuan 100 nanti. Nah, ribuan tas nanti. Nah, itu untuk apa itu seperti itu? Itu bisa dimasuki setan tas-tas kayak begitu. Karena berarti berlebihan di dalam kita membeli perkakas yang semestinya tidak kita perlukan. Wallahu a'lam bishawab. Maka intinya jangan mubadzir kalau kita punya barang-barang yang ada di rumah kita. Berikutnya babu maja'a fil qumus, bab tentang komis-komis. Bahasa kita gamis itu adalah yang panjang seperti yang saya pakai. Tapi dalam bahasa Arab gamis itu tidak harus panjang. Karena gamis itu adalah lahu kumman, baju yang memiliki dua lengan, itu namanya gamis. Maka baju takwa itu juga disebut apa? Gamis dalam bahasa Arab. Orang Arab itu pakaiannya dua macam. Pakaian pertama gamis, yaitu yang ada lengannya. Pakaian yang kedua thawb, yaitu yang tidak ada lengannya, seperti orang ihram. Ada sarung di bawah, ada selendang di atas. Nah, itu namanya thawb. Nah, sekarang kita bicara pakaian yang qamis atau qumus jamaknya, ya, bukan yang thawb. 1762 dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan kana adalah ahabbats thiyabi, paling disukainya baju ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu adalah al-qamisu, baju gamis, yaitu yang sudah berbentuk tubuh kita ada lengannya dua. Para ulama berselisih pendapat apa makna qamis. Pendapat yang pertama, dan ini yang populer, qamis itu adalah yang ada lengannya atau yang sudah berbentuk tubuh kita. Nabi suka karena lebih menutup aurat. Adapun kalau pakai baju seperti orang ihram, nah itu kadang-kadang tersingkap, anginnya kencang, akhirnya tersingkap, kelihatan aurat. Tidur, kemudian sarungnya itu terkena apa? Angin, akhirnya kelihatan aurat. Tapi kalau sudah ada bentuk tubuh kita, ya seperti celana, seperti baju, seperti ini, maka ini lebih terjaga auratnya. Ini tafsiran pertama untuk kata-kata qamis. Tafsiran yang kedua, sebagian ulama mengatakan gamis itu la yakunu illa minal qutan. Bahannya adalah katun. Kalau bahannya wool, maka tidak disebut qamis. Berarti sifat qamis ada dua menurut pendapat ini, ya. Satu berbentuk tangan, dua bahannya bahan katun. Kalau bukan katun berarti tidak disebut gamis. Nah, adapun katun kenapa disukai oleh Nabi SAW? Karena tidak panas sehingga tidak mengganggu kepada pemakainya. Nah, kalau kita pakai tafsiran yang kedua ini, berarti baju yang disukai Nabi itu baju yang tidak panas. Karena kalau bajunya panas, panjenengan terganggu dengan baju panjenengan. Sedang sholat, rasanya sumuk tok, akhirnya tidak khusyuk, terganggu. Keringatnya tidak bisa terserap, terganggu. Nah, berarti dengan tafsiran yang kedua ini, baju yang paling disukai Nabi adalah baju yang kainnya itu bersifat menyerap keringat, sehingga tidak terasa panas. Karena apa? Keringatnya segera hilang dengan sebab baju atau kain yang menempel pada tubuh kita. Maka kalau kita cinta Nabi, nah, carilah baju yang sifatnya ini, ya. Sifatnya gamis, ada bentuknya, dan sifatnya gamis yaitu yang mudah menyerap keringat atau yang tidak panas. Jangan terlalu ngirit untuk beli baju sehingga beli yang murah tapi malah kepanasan.
Atau karena terlalu ngirit beli yang murah, akhirnya malah tidak dipakai, malah jadi mubazir. Maka beli baju jangan lihat harganya murah, tapi lihat bahannya enak atau tidak. Bahannya enak, panjenengan butuh, silahkan beli. Bahannya tidak enak, meskipun murah, jangan dibeli, karena tidak ada manfaatnya untuk tubuh kita, ya, itu malah memadarati tubuh kita. La darar wala dirar. Jangan memadarati diri sendiri, jangan memadarati orang lain. Berikutnya 1763 dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan kana adalah ahabbath thiyabi, paling disukainya baju, ilan nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah al-qamis. Sama ya dengan hadis setelahnya, hanya berbeda sanadnya saja, ya. Di atas dari Ummi Salamah, ini pun juga dari Ummi Salamah. Berikutnya 1764 dari Ummi Salamah lagi, dia mengatakan kana ahabbat thiyabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qamis. Sama ya, hanya sanadnya yang berbeda. Berikutnya 1765 dari Asma binti Yazid bin Sakan al-Ansariyah, dia mengatakan kana adalah kummu, lengan, yadi, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa rusghi, sampai pergelangan. Pergelangan sini, Pak. Yang bagian atas ini yang sejajar dengan jempol, ini bahasa Arabnya ku'. Yang sejajar dengan jari kelingking ini kursu'. Saya tulis ya, ku' sama kursu'. Ku' itu yang jempol, kursu' itu yang ini. Nah, dua tulang ini disebut ar-rusghi, ya, pergelangan tangan. Nah, ar-rusghi itu adalah menurut para ulama nama lain dari ku'. Nah, berarti dia bagian sini. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah kalau pakai baju, maka bajunya tidak isbal, yaitu sampai pergelangan. Seandainya panjang sedikit bagaimana? Tidak masalah, karena dalam riwayat yang lain disebutkan ma'al asabi. Mari kita cari riwayatnya, ya. Karena adalah gamis Nabi SAW di atas kedua mata kaki, dan adalah lengan tangan beliau ma'al asabi, bersama jari-jari. Berarti sampai di sini. Maka ada dua riwayat, ada yang sampai sini, ada yang sampai sini. Dua riwayat ini sama-sama derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Kalau di sini Imam Tirmidzi mengatakan hasan, tetapi ada sebagian ulama mengatakan dhaif. Demikian juga yang sampai ke apa tadi? Sampai ke jari, okay? Itu juga diperselisihkan. Imam Hakim meriwayatkan, berarti sahih menurut beliau. Sementara Syekh Albani mengatakan dhaif. Nah, seandainya kita mengikuti yang sahih, yang sampai pergelangan sahih, yang sampai jari sahih, berarti gimana cara komprominya? Berarti komprominya panjangnya antara pergelangan sampai sini. Nah, tengah-tengahnya ini semuanya nggak ada masalah. Atau kita mengatakan bahwasanya yang sampai pergelangan ini baju harian biasa, yang sampai jari ini baju musafir ketika safar. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim, Rasulullah kalau bersafar pakai baju yang lebih panjang daripada biasanya sampai sini. Kenapa? Karena musafir ini kepanasan, ya. Zaman dulu safar pakai unta, kemudian perjalanan di padang pasir. Nah, supaya di sini tidak kepanasan, beliau menutupi sampai apa? Sampai jarinya. Kalau benar penjelasan Ibnul Qayyim seperti ini berarti termasuk dalam bab apa? Tibbun Nabawi, kesehatan yang diajarkan Nabi SAW. Anda safar, kepanasan, gimana supaya tidak sakit nanti ketika pulang dari safar. Nah, jaga tubuh dari panas, sehingga ditutupi, tangannya lebih panjang lagi.
supaya tidak terkena madarat dari sinar matahari. Nah, sekarang orang-orang tampaknya sudah melakukan, tapi bukan dengan baju yang dipanjangkan, tapi pakai sarung tangan. Ya sama saja, insyaallah taala. Salah tujuannya untuk menjaga kesehatan supaya tidak sakit, bagus karena diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya 1766 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza labisa qamisan, apabila memakai gamis, bada'a bimayamini, beliau memakai dengan anggota kanannya ya. Jadi kalau celana ya kaki kanan dulu, kalau baju ya berarti lengan kanan dulu. Dan ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Seandainya seseorang memakai dengan mendahulukan yang kiri, tidak berdosa, tetapi dia rugi. Ruginya karena tidak dapat pahala. Kalau kita menggunakan yang kanan dulu, niatan mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kita mendapatkan pahala. Dalam hadis sahih disebutkan, karena yuhibbut tayamun, Nabi menyukai mendahulukan yang kanan. Tayamun, yaknya panjang, atau tayammun, yaknya pendek, mimnya ditasdid. Nah itu juga boleh, dua-duanya sahih. Yang tayamun ini lafalnya Nasai, yang tayammun itu lafalnya Bukhari dan Muslim. Ini hukumnya sunnah Pak, memulai yang kanan. Berikutnya babu ma yaqulu, bab apa yang dia ucapkan idzan labisa, apabila memakai thawban jadida, baju yang baru. Nah, di sini sayangnya Imam Tirmidzi tidak menyebutkan bagaimana kalau bajunya tidak baru, ya. Karena itu sebelum saya bacakan hadisnya, saya tampilkan dulu hadis yang lain. Ini adalah doa memakai baju yang tidak baru. Wa man labisa thawban, barang siapa yang pakai baju, tidak ada kata-kata baru, berarti umum. Faqala, lalu mengucapkan, alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Maka diampuni untuknya semua dosa-dosa yang sudah lewat, juga dosa yang akan datang. Kata-kata yang akan datang ini dhaif ya. Yang benar adalah hanya dosa-dosa yang telah lewat yang diampuni oleh Rasulullah, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini saya tambahkan untuk Sunan Tirmidzi supaya lebih lengkap ya, bahwa baju biasa doanya adalah alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin, menurut riwayat yang lain, menurut riwayat yang lain, bukan riwayat yang ini. Nah, sekarang kita baca riwayatnya Imam Tirmidzi, yaitu untuk baju yang baru. 1767 dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda, apabila memakai baru thawban, satu baju, samahu, beliau menyebut baju tadi bismih, dengan namanya. Apakah itu imamah, surban, ataukah itu qamison, gamis, atau apakah itu ridaan, ya, selendang, maka beliau sebut barang-barang ini. Apa maksudnya beliau sebut? Dijelaskan oleh Imam Baydawi, maksudnya adalah razaqanillahu hadhil imamah. Kalau itu berupa surban, maka Nabi mengatakan, Allah sudah ngasih kepada saya surban ini. Kalau itu adalah gamis, beliau mengatakan, Allah sudah ngasih saya baju ini. Kalau itu sarung, maka beliau mengatakan, Allah sudah ngasih saya sarung ini. Ya. Jadi ini tahadduts bin nikmah, menceritakan nikmat. Nah, setelah beliau menceritakan nikmat begitu, kemudian beliau membaca doa, Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'ala wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Allahumma ya Allah, laka hanya bagimu alhamdu segala pujian, anta engkaulah kasautanihi yang telah memakaikan baju ini kepada saya,
As'aluka, saya minta kepada engkau, khairahu, kebaikan baju ini, wa khairama, dan kebaikan apa yang suni'alahu, dibuat untuknya, wa a'udzubika, dan aku berlindung kepada engkau, min syarrihi, dari keburukan baju ini, wa syarrima, dan keburukan apa yang suni'alahu, baju ini dibuat untuknya. Yang dimaksud kebaikan yang dibuat untuknya itu adalah amalan-amalan soleh. Jadi baju ini kalau digunakan untuk ketaatan, berarti itu adalah khairama suni'alahu. Baju ini kalau digunakan untuk maksiat berarti syarrima suni'alahu. Jadi maksudnya kita berlindung kepada Allah dari perbuatan maksiat yang kita lakukan dengan baju kita. Contohnya apa? Seseorang pakai baju sombong, nah itu maksiat, Pak. Seseorang pakai baju kemudian sholat, nah itu taat. Seseorang pakai baju kemudian maling dengan membawa baju tadi, nah itu berarti maksiat. Nah, maka bisa berkaitan dengan baju itu sendiri, bisa juga dengan berkaitan yang lain. Kemudian kita ambil faedah di sini, sebelum kita berdoa kita memuji Allah. Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Ini pujiannya dua. Yang pertama Allahumma lakal hamdu. Yang kedua anta kasautani. Setelah itu doanya juga dua, as'aluka khairahu, ini doa yang pertama, wa a'udzubika, ini doa yang kedua. Jadi imbang, memuji dua kali, berdoa dua kali. Ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh dibalik pada doa yang lain, maksud saya. Kita berdoa dulu kemudian baru memuji di akhir, enggak apa-apa. Tapi kalau kita memulai dengan pujian dulu juga ada dalilnya. Coba kita cari yang pujiannya di akhir. Ada enggak dalam Quran? Ada. Pada surat Al-Mu'minun ayat 109. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Faghfir lana doa, warhamna doa, wa anta khairur rahimin pujian. Adapun kalau kita mulai dengan pujian dulu, itu seperti dalam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, pujian. Ar-Rahman, alhamdulillahirabbil alamin, pujian. Ar-Rahmanirrahim, pujian. Malik yaumiddin, pujian. Baru kemudian doa. Ihdinas siratal mustaqim. Berikutnya babu maja'afi, bab tentang lubsi, memakai al-jubbati, jubbah, wal khuffaini, dan dua sepatu atau dua khuf. 1768 dari Urwah bin Mughirah bin Syu'bah, dari bapaknya Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa memakai jubbatan rumiyah, jubbah buatan Romawi, dayyiqata, yang sempit, al-kummaini, lengannya, ya, lengannya ini tidak lebar tapi sempit. Saking sempitnya dibuka gini nggak bisa, Pak. Nah, kalau bisa dibuka ini namanya lebar. Nah, Nabi itu sampai sini sudah berhenti, nggak bisa dibuka. Saking sempitnya, disebutkan dalam riwayat yang lain. Dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Nabi kadang-kadang pakai jubbah. Apa itu jubbah? Jubbah adalah saubani, dua baju, bainahuma kutnun, tengah-tengahnya ada katun, ada kapas. Jadi kain didobel, kain lagi, tengahnya kapas. Berarti ini apa? Penghangat. Nah kalau bahasa kita sekarang ya jaket, jubbah, jaket, mirip betul Bang ya? Jubbah, jimba ta, jaket sama, jim kaf ta, mirip, mirip seperti itu, yaitu fungsinya sama untuk kehangatan. Dan ini dilakukan oleh Nabi biasanya ketika safar. Kenapa? Orang-orang Arab kalau safar musim dingin itu sangat dingin. Nah, supaya menjaga dari dingin, beliau memakai jubbah. Di sini disebutkan Rumiyah, Romawi. Sementara dalam hadis yang lain disebutkan Syamiyah, Syam. Padahal satu kasus, bukan dua kasus. Yaitu satu hadis, bukan dua hadis. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Disebut Romawi betul, disebut Syam juga betul.
Karena zaman dulu Syam dikuasai oleh orang-orang Romawi. Jadi Rom itu berkuasa, orang Romawi berkuasa di Syam. Sehingga disebutkan Rumiyah, ini yang berkuasa di sana adalah orang Romawi. Disebutkan Syamiyah itu karena negaranya negara Syam. Dua-duanya riwayat yang sahih. Berikutnya 1769, Mughirah bin Syu'bah mengatakan, Ahda telah menghadiahkan Dihyah Al-Kalbi, sahabat Nabi, li Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuffaini, dua sepatu, fala bisahuma, lalu beliau memakai dua sepatu tadi, wa jubbatan, dan juga menghadiahkan satu jubbah, jaket kalau bahasa kita ya. Fala bisahuma, lalu Nabi memakai dua sepatu tadi, hatta takharraqa, sampai robek. La yadrin Nabi, Nabi tidak tahu sallallahu alaihi wasallam, adzakiyun, apakah sudah disembelih binatang yang digunakan untuk membuat sepatu tadi, huma, dua sepatu tadi, amla, ataukah tidak, Nabi tidak tahu. Hadis ini menunjukkan dua hal. Yang pertama, kalau ada orang menghadiahi silahkan diterima, karena Nabi juga menerima. Kemudian kalau ada orang menghadiahi silahkan dipakai, karena Nabi juga memakai. Yang kedua, bahwasanya kulit dari binatang, meskipun binatangnya sudah bangkai, kalau kulitnya disamak maka sudah suci. Nah, ini Nabi dikasih hadiah oleh Dihyah. Ketika dikasih hadiah, Nabi tidak tanya, ini sepatunya dari kulit, apakah hewannya sudah disembelih atau hewannya tidak disembelih. Kalau sudah disembelih berarti tidak bangkai, kalau belum disembelih berarti bangkai. Nabi enggak tanya. Kenapa? Karena kulitnya sudah disamak sehingga sudah menjadi suci. Ini yang dapat kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Betul dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan? Baik. Bismillah. Di kitab Abu Dawud, apa ada hadis tentang tok? Ini belum selesai pertanyaannya. Pada kitab Sunan Tirmidzi, apa ada hadis tentang sayap malaikat Jibril? Jazakumullahu khairan. Tidak harus Sunan Tirmidzi. Kitab yang lain enggak masalah. Kalau cari hadis paling bagus kitab Jami'us Shaghir, karena adalah kamus hadis. Ini saya tampilkan dari Jami'us Shaghir. Situ mi'ati janah. Ra'aitu, saya melihat Jibril lahu, memiliki situ mi'ati janah, 600 sayap. Riwayat Tabarani sahih. Nah, tapi Tabarani ini tidak banyak yang punya kitabnya, Pak. Panjenengan punya kitab Jami'us Shaghir sudah cukup. Ada juga di Bukhari nomor 3232 bahwasanya Nabi melihat Jibril memiliki 600 sayap. Apa balasan bagi orang yang memanjangkan kuku? Kalau dia mengandung najis, maka dia berdoa tidak mudah dikabulkan oleh Allah, karena Allah tidak suka orang bawa najis. Allah tidak suka, nanti tidak dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hadisnya sebenarnya, cuman saya lafalnya lupa ya. Rasulullah kedatangan orang yang kukunya panjang, maka beliau menegur ya. Seseorang datang kepada saya sementara kukunya panjang-panjang, mengandung kotoran-kotoran ya. Tapi seandainya tidak ada hadis yang melarang memanjangkan kuku, cukup bagi kita bahwasanya memanjangkan kuku itu bukan adatnya orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu kelihatan kebiasaannya ya.
pakai peci, pakai gamis, pakai sarung, ya, pakai sorban atau pakai rida. Jadi adat-adatnya orang soleh ini perlu kita biasakan. As-samtu as-salih, innal hadiyas salih, was-samtas salih. Samtas salih itu apa? Penampilan yang baik, yang biasa dilakukan oleh orang-orang soleh. Itu satu bagian dari 70 bagian kenabian. Nah, memanjangkan kuku ini bukan termasuk dari samtus soleh. Nah, maka silahkan kukunya dipotong. Tolong jelaskan ulang maksud dari yang batin dan yang batil. Bukan yang batil ya, yang batin dan yang zahir. Yang zahir misalnya baju, rambut, nah itu zahir. Yang batin yang ada dalam hati kita itu batin. Maka maksudnya pentingkanlah yang batin melebihi dari yang zahir. Bukan berarti kita pakai baju kotor, bukan ya. Tetap baju dibersihkan, tapi mementingkan yang batin itu lebih penting daripada mementingkan yang zahir. Berikan 2 hadis tentang malaikat Jibril mempunyai 600 sayap dari kitab yang berbeda. Sami'na wa ata'na. Sudah saya jawab tadi. Apa keutamaannya sahabat Itban bin Malik? Itban bin Malik seorang sahabat Nabi yang populer. Kenapa? Karena disebutkan dalam riwayat hadis yang sahih. Pada suatu hari Itban bin Malik mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tolong sholat di rumah saya." Nabi datang kemudian bertanya, "Di tempat mana kamu ingin saya sholat di rumah kamu?" Kemudian ditunjuk pada satu tempat, lalu Nabi sholat di situ berjamaah, sholat sunnah 2 rakaat. Ini fadilahnya. Nabi diundang segera datang. Berarti apa? Nabi sangat mencintai dia. Memajang lukisan khat seperti kursi atau nama Asmaul Husna. Asmaul Husna kalau kita tempel di dinding, maka kita mendapatkan penjelasan dari kitab Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. La tajuzu kitabatul Quran, tidak boleh menulis Al-Quran bisyai'in najis, dengan sesuatu yang najis. Wa tukrahu kitabatuhu 'alal judron indana, dan makruh menulis ayat-ayat Quran pada dinding menurut madhab kami. Nah, termasuk Asmaul Husna juga sama ya. Asmaul Husna sesuatu yang dimuliakan, ayat Quran sesuatu yang dimuliakan. Maka bukan untuk ditempel-tempel di dinding. Makruh kata beliau. Ya tidak sampai haram ya. Kalau panjenengan menempel untuk menghafal silahkan. Insya Allah tidak makruh. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan al-hajah tuzilul karahah. Hajat itu menyebabkan hukum makruh jadi lenyap. Saya tempel di dinding karena saya pengen ngapalkan. Nanti kalau sudah hafal sudah saya ambil. Nah, itu bagus ya. Tapi kalau hanya ditempel tok, tidak pernah dibaca, berarti panjenengan meremehkan ayat tadi. Delok tok, ya. Nggak pernah dibaca. Kemudian kelewatan cecak. Nah, apa lagi ya? Kemudian ditelai cecak, apa lagi? Kena debu nggak pernah dibersihkan. Nah, berarti nggak memuliakan. Makanya kata Imam Nawawi makruh nih. Dan kitab Tibyan ini kitab yang sangat bagus untuk para pelajar Al-Quran supaya tahu bagaimana adab yang semestinya untuk kita lakukan terhadap Al-Quran Al-Karim. Dan bukunya sudah banyak diterjemahkan. Okay? Yang belum bisa bahasa Arab silahkan beli terjemahannya, dikatamkan dari awal sampai akhir, isinya sangat-sangat bagus sekali. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.